mau sholat duha, pengen rezeki lancar. Udah lurus belum niatnya? Belum kan? Pengen sholat duha karena Allah dan untuk Allah. Nah, tapi lagi punya harapan rezeki lancar, aplikasikan lewat doa. Dari sini bisa membedakan, belum teman-teman? Udah membedakan belum? Dari sini udah paham belum? Ya, mana ini niat, mana harapan, di mana penempatannya udah mulai paham? Udah mulai paham? Bisa ya? Mudah ya? Ibadah apapun karena Allah dan untuk Allah. Apapun yang jadi harapan kita, aplikasikan lewat doa. Dari sini paham? Jadi jangan disalah tempatkan. Ya, ibadahnya karena harapan, kemudian apa namanya? Niatnya malah nggak ada. Itu bahasanya gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus pandai-pandai dalam mencerna, betul ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Niat itu karena Allah dan untuk Allah. Jika punya harapan, aplikasinya lewat doa. Bukan niat ibadah karena harapan kita, bukan. Ya, hanya penempatan niat saja sih teman-teman, aplikasi dari niat dan doa saja. Ya paham ya teman-teman ya. Makanya wajar kalau ibarat kata nih, duhanya rajin, tapi efek dalam hidup belum banyak. Nah mungkin karena salah niat, ya ibadahnya diniatkan harapan. Ibadahnya diniatin karena Allah dan untuk Allah. Harapannya aplikasikan lewat doa. Seperti itu teman-teman. Ya, dari situ paham ya teman-teman ya. Paham ya? Dari sini paham ya teman-teman ya? Paham? Ya tuh beda. Bedanya sholawat sama istighfar beda tuh guys. Astagfirullahaladzim. Itu istighfar. Allahumma sholli wa sallim ala. Itu bagian daripada salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu aja penyebutannya udah beda. Ya beda tuh udah. Istighfar itu karena ingat dengan dosa, mohon ampun kepada Allah. Salawat itu karena ketaatan kita kepada Allah. Ya, ketaatan kita kepada Allah. Karena kita bersalawat itu karena kita taat. Karena Allah sendiri yang berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi salawat kita itu karena Allah, wujud dari cinta dan rindu kita kepada Rasulullah. Ya, luruskan niat. Salawat kita itu karena perintah Allah, karena ketaatan kita kepada Allah, karena Allah juga bersalawat. Nah, wujud daripada salawat itu kita persembahkan sebagai wujud cinta dan rindu kita kepada Rasulullah. Bukan rezeki lancar, bukan diniatkan karena hutang lunas. Dari sini paham guys? Paham ya dari sini ya? Ya, bismillah. Silakan, apapun yang tadi disampaikan tentang kafarat kerjakan, jalankan. Ya, jalankan. Ya, bismillah. Sedikit demi sedikit, pelan-pelan insya Allah kita akan paham. Ya, insya Allah teman-teman rutin saja mengikuti setiap paginya, ngikutin saran dan nasihatnya, apa yang menjadi permasalahan dalam hidup kita, baik sakit, sulit, sempit, sedih, sengsara, dan lain sebagainya, insya Allah sedikit demi sedikit akan terurai teman-teman. Karena apa? Sebaik-baik solusi, sebaik-baik nasihat, sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik obat adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi kita. Jika kita mengerjakannya, apa yang diperintahkan oleh Allah, maka bayarannya, bahasannya nih, bayarannya itu ya pasti dapatkan keridhaan dari Allah itu teman-teman. Makanya hayu luruskan niat dalam hidup kita. Apa sih niat hidup kita itu? Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabataka wa marifataka. Itu teman-teman. Yuk luruskan niat hidup kita. Ya Allah, engkaulah tujuanku. Ridomu adalah harapanku. Cintamu adalah dambaanku. Bersama denganmu adalah kebahagiaan untuk diriku. Tuh, ya. So, luruskan niat dalam hidup. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi atini mahabataka wa marifataka. Itu luruskan niatnya. Jadi hidup itu udah apapun yang kita lakukan mengharapkan ridho dari Allah. Udah. Itu aja. Ilahi anta maksudi, ya Allah engkaulah tujuan dalam hidupku, ridomu adalah harapanku, cintamu adalah dambaanku. Bersama denganmu adalah kebahagiaan untuk diriku. Pengen bersama dengan Allah? Pengen bersama dengan Allah? Pengen gak teman-teman? Kalau kita bersama dengan Allah dalam setiap saat, dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan,
maka jalan keluar dari setiap permasalahan pasti akan datang. Segala kemudahan dari kesulitan pasti datang. Karena kalau kita dekat dengan Allah, segala fasilitas kemudahan diberikan. Ya, segala fasilitas kemudahan diberikan. Yuk, bagaimana caranya bersama dengan Allah? Allah berfirman, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ya, tapi kita juga harus sadar, sabar itu sifat Allah. Maka kita memohon, ya Allah, pinjamkanlah sifat sabarmu untuk diri hamba dan kuatkanlah kesabaran hamba. Itu teman-teman. Jadi sering-sering kita mohon, ya Allah, pinjamkanlah sifat sabarmu untuk diri hamba. Dan kuatkanlah kesabaran hamba dalam menjalani setiap takdir yang kau tuliskan. Dalam menghadapi apapun yang kau hadirkan. Dan sabar dalam segala hal, pasti senantiasa bersama dengan Allah. Gak sabar, jauh dari Allah. Gak sabar, menjauh dari Allah. Sok, menjauh dari Allah. Orang kalau lagi gak sabar. Ingat, orang gak sabar akan melahirkan marah. Orang ketika marah, segala pintu kebaikan tertutup, segala pintu keburukan terbuka. Sok, orang kalau lagi marah, segala pintu kebaikan pasti tertutup. Segala pintu keburukan pasti terbuka. Orang kalau lagi gak sabar, orang kalau lagi marah, segala pintu kebaikan tertutup, segala pintu keburukan terbuka. Jika teman-teman tidak percaya, perhatikan. Kalau lagi marah kepada pasangan, sok, apa yang muncul dalam benak kita? Keburukan semuanya. Sok. Kalau kita lagi marah nih, misal nih, marah sama anak deh. Segala kebaikan anak nggak terlihat satupun. Yang diingat apa? Keburukannya semua. Sok. Ya. Kalau kita lagi marah, segala kebaikan tertutup, segala keburukan terbuka. Maka orang kalau lagi marah pun, begitu pun jasadnya. Kebaikan tertutup, keburukan terbuka. Lahir penyakit, berawal dari hipertensi, nanti bisa berujung jadi penyakit stroke. Sok, lihat teman-teman. Ketidakmampuan kita dalam menata hati, itu bisa menjadi penyakit dalam diri. Sok, orang tidak mampu menata hati, apa yang dilihat, dia marah. Apa yang didengar, dia marah. Apa yang dirasakan, dia marah. Hati disebut kolbu, wujudnya adalah jantung. Ketidakmampuan menata hati otomatis bereaksi juga pada jantung. Sedangkan jantung fungsinya apa? Memompa darah. Orang kalau lagi marah, jantungnya berdetak dengan kencang. Jantung fungsinya memompa darah, maka tekanannya makin tinggi. Pressure-nya makin tinggi. Terjadilah tekanan darah tinggi. Jadi orang darah tinggi itu sembuhnya herbal atau apa? Herbal atau kimia, atau sembuhnya merubah sifatnya. Sok teman-teman. Renungkan teman-teman. Sok. Orang yang punya penyakit darah tinggi, kira-kira sembuhnya harus dengan kimia dan herbal atau dengan rubah sifat? Yuk renungkan teman-teman. Silakan Mangga. Silakan teman-teman. Yuk renungkan coba. Di sini ada yang terkena darah tinggi. Udah berapa tahun Anda minum obat? Berapa tahun Anda minum herbal? Berapa tahun Anda minum kimia? Sembuh nggak? Nggak sembuh kan? Sekarang saya tanya, orang yang terkena penyakit darah tinggi, kalau pengen sembuh dari darah tinggi, kira-kira solusinya herbal atau herbal dan obat atau perbaiki sifat? Iya, makanya lucu. Pengen sembuh dari darah tinggi, sifatnya kagak diperbaiki, berobat mulu setiap hari. Ya kagak sembuh-sembuh. Orang marah nggak bisa diobatin dengan kimia. Orang marah-marah nggak bisa diobatin dengan herbal. Nggak bisa. Orang marah-marah itu obatnya obat ruhani. Diperbaiki sifatnya. Kenapa? Adanya penyakit yang berkaitan dengan darah. Penyakit yang berkaitan dengan sifat orangnya. Darah disebut sifat, darah disebut ruh. Orang ketika meninggal ruhnya dicabut, darahnya hilang. Ini bukti darah itu sifat, darah itu ruh. Darah yang hilang belum tentu bersih. Namun beda ketika ada orang sifatnya baik, perilakunya baik, perbuatannya baik. Ruhnya dicabut, darahnya hilang. Darah yang hilang juga bersih. Sehingga apa? Dimakamkan jasadnya utuh. Itulah orang-orang soleh. Sifat perilaku perbuatannya baik. Dimakamkan jasadnya utuh. Beda orang kayak kita mada. Sifatnya kadang baik, kadang buruk. Perilakunya kadang baik, kadang PA. Perbuatannya kita kadang baik, kadang buruk.
Sifat buruk kita akan menjadi darah-darah kotor untuk diri kita. Ketika ruh ini dicabut, darah hilang. Darah yang kotor nggak ikut menghilang. Kenapa? Karena Allah berfirman, ya ayuhal nafsul mutmainah. Hanya jiwa-jiwa yang tenang saja yang Allah panggil. Kalau jiwa yang kotor, kagak dipanggil. Makanya kalau ruh dicabut, hanya darah bersih saja yang hilang. Darah yang kotor tetap mengendap dalam tubuh kita. Dari darah kotor inilah, ketika dimakamkan, bibit-bibit belatung akan bermunculan. Ya, bibit-bibit belatung akan bermunculan. Makanya hayu, yang pengen sembuh dari darah tinggi, bukan obat, bukan herbal solusinya. Perbaiki sifatnya. Jika dulu melihat apapun, gampang marah, gampang emosi, gampang egois, mendengar apapun, merasakan apapun, marah-marah, mulu bawanya, sekarang dirubah. Gantilah marahnya dengan sabar. Apa yang dilihat dulu marah, sekarang sabar. Sok. Ya, kalau pengen sembuh dari darah tinggi, yuk kedepankan sabar daripada marah. Ada nggak orang darah tinggi, orangnya penyabar? Coba satu aja contohin ke saya siapa? Atau siapa? Saya darah tinggi, saya penyabar kok. Pret. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, ada nggak orang darah tinggi penyabar orangnya? Ada. Hatinya selalu bergejolak. Menggerutu, ngebat. Wah, luar biasa hatinya itu. Buah daripada apa? Marahnya, emosinya. Ya, tuh. Makanya kalau orang pengen sembuh dari darah tinggi, stop marah-marahnya, stop egoisnya. Timbang mau makan sama suami, kamu mau makan apa? Terserah. Giliran suami ngajak ke pecel ayam, nggak mau, saya maunya seblak. Lah, egois amat orang kayak gitu. Sok, darah tinggi orang kayak gitu. Tuh teman-teman. Jadi darah tinggi itu bukan dari makanan. Nyalahin garam, dah. Garam disalahin. Padahal Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Garam itu sumbernya rasa, teman-teman. Garam itu sumbernya rasa. Garam disalahin. Ya kalau garamnya bikinan manusia, mungkin bisa salah. Tapi kalau garam bikinan Allah, masa iya Rasulullah sebelum makan nyicipin garam, masa iya yang diajarkan Rasulullah berdampak buruk pada umat? Kan nggak mungkin Rasulullah mencontohkan sesuatu, contohnya berdampak buruk kepada umat. Kan nggak mungkin, teman-teman. Nggak mungkin. Makanya nggak mungkin garam itu jadi penyebab darah tinggi. Kalau garamnya bikinan Allah. Maksudnya bikinan Allah itu apa? Yang alami. Garam dari laut. Bukan garam bikinan manusia. Bikinan manusia yang kayak gimana? Putih, bersih, glowing. Yang teman-teman punya di dapur tuh. Itu garam bikinan manusia. Kapan adanya di Indonesia? Menurut data yang pernah saya baca di tahun 1994. Silakan yang mau bekerja silakan. Semoga Allah limpahkan kebaikan, keberkahan, bimbing dalam kebaikan. Ya, so menurut data yang pernah saya baca, adanya garam yang putih glowing bersih atau sering disebut garam yodium, ya, adanya di tahun 1994. Sebelum tahun itu belum ada garam itu. Ya, sekarang saya tanya lagi. Sebelum ada garam itu, ada nggak orang penyakit diabetes, orang penyakit stroke, orang penyakit gagal ginjal, orang punya penyakit limfa, jantung dan lain sebagainya? Ada nggak orang zaman dulu yang sakitnya kayak gitu? Ada nggak teman-teman? Ngedrop, gampang sakit, keluar rumah asal kena angin, demam, menggigil. Zaman dulu ada nggak orang kayak gitu sakitnya? Enggak kan? Zaman dulu orang sakitnya paling koreng, kadas, urap, paling gitu kan. Sekalinya parah paling masuk angin. Ada nih penyakit zaman dulu yang paling parah, kesambet. Udah itu doang. Sehat-sehat orang zaman dulu. Ya, kenapa? Karena mereka masih senantiasa hidup dengan cara yang alami. Dan pola hidup mereka belum tidak seperti orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang keinginan, harapan, angan-angannya begitu tinggi. Makanya apa? Kurang rasa syukur. Sehingga apa? Badan pun jadi ikut gampang sakit. Ya, itu ya teman-teman ya. Nyimak sambil macet-macetan. Bismillah. Semoga Allah karuniakan kesabaran. Allah berikan pula kesabaran bagi orang-orang yang lain yang sedang dalam kemacetan. Semoga dengan jalan kesabarannya Allah jadikan kemacetannya disibukkan dalam zikirnya. Bukan disibukkan dalam amarahnya. Amin ya Allah. Orang macet didoakan supaya sabar. Jadikan macetnya jadi jalan zikir. Jangan-jangan kemarahan. Nah itu teman-teman. Makanya nih ada tips kalau mau perjalanan.
Ya, kalau kita mau melakukan perjalanan, yuk lakukan doa yang sederhana. Di mana doa ini akan bermanfaat sangat luar biasa untuk diri kita. Karena sebelum kita berdoa, kita sudah menebar kebaikan bagi siapapun. Ya, meskipun diajarkan oleh Rasulullah ya, doanya Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi itu yang harus poin utamanya. Lalu kita mohon. Ya. Ya Allah, hamba memohon kepadamu. Izinkan hamba, ridhoi hamba untuk melakukan perjalanan menuju. Sebut nama tempatnya. Ya, mau pulang atau mau ke rumah atau mau ke tempat kerja, sebut nama tempatnya. Hamba mohon ya Allah, jadikan perjalanan ini kebaikan keberkahan untuk diri hamba. Kebaikan keberkahan untuk orang-orang yang satu arah dengan hamba maupun mereka-mereka yang berlawanan arah dengan hamba. Kebaikan keberkahan bagi setiap orang yang di sepanjang jalan, setiap pedagang yang ada di sepanjang jalan. Kebaikan keberkahan pula ya Allah untuk seluruh makhlukmu, baik yang nyata maupun yang gaib. Kebaikan keberkahan pula ya Allah kepada seluruh ahli kubur, di seluruh pemakaman yang hamba lihat, setiap tempat yang hamba lewati, setiap tempat yang hamba singgahi. Ya Allah, hamba mohon ya Allah perlindunganmu, hamba mohon pertolonganmu. Jadikan perjalanan ini kebaikan keberkahan untuk semua alam semesta. Sok doakan itu teman-teman. Ya. Jadi ketika kita berjalan, orang yang satu arah dengan kita nggak tahu siapa orangnya, udah didoakan kebaikan dulu sama kita. Bahkan orang-orang yang berlawanan arah dengan kita sudah didoakan dulu kebaikan oleh kita. Bukan hanya itu, orang-orang di pinggir jalan, para pedagang di pinggir jalan sudah didoakan kebaikan. Rumput di pinggir jalan sudah didoakan kebaikan. Pohon-pohon sepanjang jalan yang kita lewati sudah didoakan kebaikan. Bahkan ahli kubur di setiap pemakaman yang kita lewati sudah didoakan semuanya. So, jika kita senantiasa menebar benih-benih kebaikan, kebaikan itu akan berbuah manis untuk diri kita. Karena kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang akan menolong kita, kebaikan mana yang akan menyelamatkan kita. Andaikan dengan siapapun dan apapun kita menebar benih-benih kebaikan, kebaikan itu akan kembali pada diri kita. Maka jangan kaget kalau alam semesta ikut menyertai. Ya, alam semesta ikut menyertai. Nanti jangan kaget. Biasa macet-macetan, begitu doa kayak gitu, alhamdulillah pas kita lewat dikasih lancar. Pas lewat pertigaan lampu merah dikasih hijau terus. Jangan kaget kalau ada ngalamin hal kayak gitu. Ya, jangan kaget. Di saat yang lain kehujanan, pas kita lewat, pas lagi nggak hujan. Sok, jangan kaget jika ngalamin itu. Kan kita diciptakan sebagai khalifah fil ard, pemimpinnya bumi, mengemban misi rahmatan lil alamin. Ya, berbuat baik kepada seluruh alam semesta. Ya, berbuat baik kepada seluruh alam semesta. Makanya ayo, perbuatan baik apa yang bisa kita lakukan selain doa? Ayo. Belum tentu kita mampu nyiramin setiap tanaman setiap hari, nggak mungkin mampu. Belum tentu kita bisa berbagi dengan siapapun setiap hari, belum tentu. Namun ada kebaikan yang paling mudah dilakukan, yaitu dengan cara mendoakan kebaikan bagi siapapun. Nah, dan doa sesuatu yang pergi dan pasti akan kembali. Kembalinya diaminkan oleh malaikat. Dahsyat teman-teman. Dahsyat. Ya. Waalaikumsalam Muhammadian. Waalaikumsalam. Ya, dahsyat nggak teman-teman? Dahsyat. Ayo pelan-pelan. Sedikit demi sedikit. Yuk kita belajar akan makna kehidupan yang sangat luar biasa. Jadi manusia itu sebetulnya ya, andaikan kita memahami, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kenali dirimu, maka niscaya engkau akan mengenal Rabb. Andaikan kita memahami ini saja, sok, mengenali diri saja, mengenali alam jasad, mengenali alam ruhani, mengenali alam batin. Di Al-Quran disebutkan alam miskat, alam misbah, alam al-jujajah. Kita pelajari itu saja. Perkara jasad insya Allah sekalinya pun sakit, mudah untuk sembuh. Sekalinya pun sakit, mudah untuk sembuh. Karena apa? Allah menciptakan tubuh manusia itu sangat luar biasa kedahsyatannya. Sangat luar biasa kehebatannya, sangat luar biasa kesaktiannya. Bahkan jasad kita mampu mengobati dirinya sendiri, mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Itu jasad kita, teman-teman. Dan jasad kita ternyata, teman-teman, bukan hanya mampu mengobati dirinya sendiri. Jasad kita itu diciptakan untuk mampu melakukan segala ketaatan. Jadi nggak ada manusia yang nggak bisa puasa gara-gara asam lambung, itu nggak ada. Nggak ada orang saraf kejepit nggak bisa sholat, itu nggak ada.
Karena jasad kita itu udah diciptakan untuk bisa dan sanggup dan mampu melakukan ketaatan. Itu jasad kita. Bahkan di saat sakit saja, jasad kita itu bisa menjadi perantara sembuh. Jadi tubuh kita itu mampu mengobati diri sendiri. Tubuh kita, teman-teman. Ya, contoh, jari telunjuk yang sering kita pakai untuk bersyahadat. Andaikan kita sentuh di bagian tubuh yang sakit, itu bisa jadi jalan sembuh berbagai macam penyakit, teman-teman. Jari telunjuk yang sering kita pakai untuk bersyahadat, itu bisa jadi jalan sembuh berbagai macam penyakit. Jari telunjuk doang. Makanya andaikan kita mengenali man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali dirimu maka niscaya engkau akan mengenal Tuhanmu. Pasti bahagia hidupnya. Pasti bahagia hidupnya. Sekalinya pun ada sakit, ya paling sakitnya hanya batuk flu. Ya sakitnya hanya sebatas batuk flu, hitungan hari sembuh. Insya Allah kayak seperti penyakit vertigo, penyakit migrain, stroke, asam lambung, jantung, dan lain sebagainya. Insya Allah terhindari kalau kita mengenali itu, teman-teman. Ya, percaya nggak? Jari telunjuk bisa jadi jalan sembuh semua penyakit. Jari telunjuk yang sering kita pakai untuk bersyahadat, ternyata bisa jadi jalan sembuh berbagai macam penyakit. Ya, apapun penyakit dalam diri kita, dengan jari telunjuk, itu bisa jadi jalan sembuhnya, teman-teman. Ya. Tapi tetap ya, kunci terbaik untuk menjemput kesembuhan adalah kesadaran akan segala kesalahan. Karena adanya penyakit itu semua karena kesalahan diri kita, adanya dosa diri kita, sifat perilaku perbuatan kita. Andaikan kita menyadari hal itu, kemudian kita berikhtiar dengan apa? Dengan mengandalkan jasad sendiri, mengandalkan organ tubuh sendiri, mengandalkan pikiran sendiri, mengandalkan hati sendiri, itu udah bisa jadi sesuatu yang luar biasa. Lebih hebat daripada obat-obat kimia, lebih canggih daripada alat-alat medis. Tuh teman-teman. Oke? Yuk. Ingat, ini jari telunjuk yang sering kita pakai untuk bersyahadat. Yuk, jari ini bisa menjadi perantara sembuh berbagai macam penyakit. Berbagai macam, teman-teman. Saya ambil contoh saja, yang paling banyak deh. Orang yang sering sakit kepala, ada nggak di sini? Sering pusing kepalanya, kelayangan kepalanya, sering migrain, vertigo, ada nggak di sini? Ada nggak teman-teman yang sering sakit kepala, migrain, vertigo? Ada nggak teman-teman di sini? Kepala kelayangan, sekalinya berdiri kayak mau jatuh, badan sempoyongan. Yuk, ada nggak teman-teman? Ada. Yuk, ketika pusing, cukup dengan jari telunjuk saja. Namun tetap ya, kesadaran akan kesalahan, kesadaran akan dosa itu penyebabnya. Jari telunjuk kita, ya, jari telunjuk, mungkin di teman kanan kiri bebas sama kok. Di teman-teman mungkin munculnya tangan kiri, saya sedang menunjuk tangan kanan. Ini bagi yang sering sakit kepala nih, sentuh aja di garis antara rambut dan kulit. Disentuh aja, ditekan sedikit, langsung enteng teman-teman. Yuk simak baik-baik teman-teman. Ini rambut, ini kulit. Garis antara rambut dan kulit sentuh dengan jari telunjuk kita seperti ini. Ya. Lalu ikuti garisnya, sedikit ditekan. Ikuti garisnya sampai depan telinga. Begitu depan telinga, tekan sampai lubang telinga kita tertutup. Lalu ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarik. So, sekali aja teman-teman mempraktekkan, seketika teman-teman, kepala ini, pundak ini, badan ini langsung hangat, segar, ringan, bahkan keluar keringat hangat. Sok buktikan teman-teman. Silakan dibuktikan teman-teman. Silakan dibuktikan. Jari telunjuk kita, usap antara rambut dan kulit, ikuti garisnya. Begitu depan telinga, tekan. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, lalu tarik. Seketika langsung enteng. Langsung ringan. Kepala langsung enteng bagian ini. Langsung hangat, keluar keringat hangat, bahkan sendawa. Sok. Udah dipraktekin? Kalau untuk orang lain boleh. Sok dipraktekin dulu biar teman-teman bisa merasakan. Ya, langsung enteng nggak teman-teman? Silakan. Ikhtiar mengobati batuk flu insya Allah nanti setelah ini ya. Sok, udah dipraktekin?
Udah dibuktikan belum? Langsung enteng kepalanya? Boleh, kepala sebelahnya juga boleh seperti ini. Seketika langsung enteng, nggak pakai lama teman-teman. Langsung, nggak pakai lama. Langsung hangat nggak badannya? Hangat nggak badannya? Boleh, boleh. Kita pakai jari kita untuk orang lain juga boleh. Boleh. Langsung kan? Cukup satu kali usap juga udah bagus. Apalagi dilakukan berkali-kali. Ya. Tuh. Enteng nggak langsung teman-teman? Tuh, itu bukti ya. Ternyata tubuh kita itu sakti teman-teman. Mampu mengobati dirinya sendiri. Ya. Mampu mengobati dirinya sendiri. Tuh teman-teman. Ya. Itu makanya dahsyat kalau kita mau mengenali itu. Ilmu yang sangat luar biasa. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Pernah dengar kalimat ini sebelumnya? Banyak ulama-ulama, ustadz, kiai yang mengajarkan ilmu ini tuh banyak sebetulnya. Namun ranah mereka lebih kepada syariat atau bahasanya lurusan tauhid. Sedangkan kalau di room ini menggabungkan antara ketauhidan dan dengan ikhtiar untuk bagi orang-orang yang sedang sakit. Teman-teman pernah mendengar kalimat itu? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Pernah mendengar belum? Mau dipraktekin lagi? Yuk, jika teman-teman, bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, yuk, yang belum follow, jangan lupa di follow dulu ya. Kemudian bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, yuk bagikan untuk saudara kita, keluarga kita, teman kita, kerabat kita, grup-grup kita, supaya Pak banyak orang yang mendapatkan manfaatnya pula. Yuk, jari telunjuk bukan hanya sebagai jalan sehat, ternyata bisa dijadikan jalan amal, bisa dijadikan jalan jihad. Karena Pak membagikan kebaikan jalan Allah, tuh teman-teman. Ya, ingat ya teman-teman ya. Kumpulan para penjahat bisa bekerja sama ketika ingin melancarkan kejahatannya. Ya. Kumpulan para penjahat bisa kerjasama dalam melancarkan kejahatannya. Saya yakin di room ini bukan kumpulan penjahat, namun kumpulan para pendosa yang sedang belajar menjadi orang baik. Maka ayo kita kerjasama untuk melakukan kebaikan. Ya, di saat ilmu sedang disampaikan, kita mendengarkan sambil mensupport dakwahnya, itulah kerjasama dalam kebaikan. Caranya cukup mudah teman-teman. Hanya sebatas kayak gini aja, kita bisa kerjasama dengan baik. Jangan sampai kita kalah kerjasamanya para penjahat. Oke? Seperti itu ya. Dari sini paham teman-teman? Dari sini paham? Bismillah. Yuk, kompak bareng-bareng, kita kerjasama dengan baik. Yuk, kita praktekin lagi. Jari telunjuk yang sering kita pakai untuk bersyahadat. Ternyata jari ini bisa jadi jalan sembuh berbagai macam penyakit. Jalan ikhtiar sembuh dari berbagai macam penyakit. Hanya mengandalkan jari telunjuk yang sering kita pakai untuk bersyahadat. Ya, caranya sangat mudah. Cukup disentuh di bagian tubuh yang sakit, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ingat, cukup sentuh di bagian tubuh yang sakit, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita contoh ya, bagi teman-teman yang sering sakit kepala, kelayangan, pusing, vertigo, migrain, apapun jenis sakit kepala, ya ada satu jenis yang diterapi juga nggak sembuh teman-teman. Sakit kepala di terapi apapun nggak sembuh itu ada satu jenis, yaitu sakit kepala gara-gara mikir cicilan. Nah itu sulit sembuhnya itu, harus dibayar. Nah ini sakit kepala jenis penyakit ya. Jadi yang diterapi itu jenis penyakit, bukan jenis masalah. Jenis penyakit itu seperti pusing, kelayangan, vertigo, migrain. Nah, yuk ikhtiarkan. Ini rambut, ini kulit. Lihat, ini rambut, ini kulit. Ada garis antara rambut dan kulit ini. Kita sentuh dengan jari telunjuk kita. Ya, sedikit ditekan, ikuti garis rambutnya. Ikuti, ya, ikuti teman-teman. Ikuti garis rambutnya. Begitu di depan telinga, tekan sampai lubang ini tertutup. Setelah itu ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tinggal tarik saja. So, sekali saja kita mempraktekkan, langsung ringan, langsung enteng kepalanya, badannya langsung nggak pakai lama. Langsung teman-teman. Bahkan sendawa. Udah dipraktekkan belum? Udah dipraktekin belum? Sok praktekin. Boleh juga telinga satunya. Ikuti saja di sini. Ya. Tekan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tarik.
Seketika langsung hangat, seger, enteng, ringan badannya. Sok praktekin teman-teman. Praktekin. Bagi teman-teman yang sering batuk, gak sembuh-sembuh, yang punya masalah paru-paru, mau basah, mau TBC, mau apapun itu, asma, ispa, apapun itu jenisnya. Atau yang punya masalah penyakit jantung, yang punya masalah penyakit GERD, punya masalah penyakit asam lambung. Yuk, sentuh pula dengan jari telunjuk kita. Di mana menyentuhnya? Pusatnya. Ini ada tulang di bawah leher. Ini ada tulang di bawah leher. Cukup tekan dengan jari telunjuk. Yang sebelah kanan tekannya dengan tangan kiri. Yang sebelah kiri tekannya dengan tangan kanan. Tekan aja di bawahnya. Ketika yang ditekan ada yang sakit, tekan lagi agak kencang, tangan kita langsung lemes. Lemesnya tangan kita merefresh kembali struktur jaringan, saraf, tulang, dan lain sebagainya. Sehingga sempurnanya kembali menjadikan peredaran darah dan oksigen lancar, segala masalah penyakit yang ada masalah batuk, paru-paru, jantung, dan lain sebagainya, sok langsung enteng dadanya. Bahkan ketika teman-teman punya asam lambung, di mana asam lambung itu ketika kambuh, panas perih sampai ke ulu hati, cukup di sini ditekan, ini membantu untuk meringankan gejalanya, membantu meringankan sensasinya. Sok kalau nggak percaya buktikan. Ya, kalau nggak percaya buktikan teman-teman. Kok saya malah merinding? Nah, nanti dijelaskan nih kenapa ada yang merinding di terapi seperti ini. Nanti dijelaskan. Bahkan bukan hanya merinding, mual, muntah juga ada. Mendadak pengen BAB juga ada. Nah, nanti dijelaskan kenapa ada yang seperti itu. Oke? Udah? Sok teman-teman, yang batuknya nggak sembuh-sembuh, sok ditekan aja di sini. Di bawah tulang. Ini kan ada tulang nih. Tekan aja dengan jari telunjuk. Dalam hati ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 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 Sok dalam hati aja seperti itu. Langsung enteng. Sok yang punya asam lambung, perut begah, langsung enteng. Buktikan teman-teman. Ini tulang. Ya, ini tulang. Di bawah leher ini kan ada tulang nih. Menyambungkan antara dua pundak. Nah, di bawah tulang ini ada sedikit ruangan. Tekan dengan jari telunjuk kita. Kanan tekan dengan tangan kiri, yang kiri tekannya dengan tangan kanan. Sok. Sok teman-teman. Silakan. Sok. Udah? Kenapa ya? Ke tangan jadi kesemutan? Bagus. Bagi teman-teman yang sering kebas. Kemudian punya masalah tuh, sering kesemutan juga. Diangkat sakit, radang sendi, pengapuran, osteoporosis, itu ketika ditekan langsung tangan jadi enteng. Entengnya itu nggak punya tenaga tapi kayak kesemutan. Tuh, sok. Nanti peredaran darah dan oksigen jadi lancar sehingga tangannya sehat kembali. Atau boleh jadi ada asam urat. Ya, boleh jadi ada asam urat. Caranya bagaimana untuk kita mengetahui ada asam urat atau tidak dalam tubuh kita? Maksudnya asam uratnya tinggi atau normal. Cara mengetahuinya gimana? Cukup seperti ini teman-teman. Ya, lipat lipat jari kita. Usahakan nempel di telapak tangan. Nempel enggak? Kalau teman-teman bisa nempel rapat seperti ini tanda asam uratnya normal. Yuk, lipat jari kita, tekuk, nempel semua enggak rapat di telapak tangan seperti ini. Kalau nempel semua, besi normal asam uratnya. Kemudian gerakan seperti ini. Atau seperti ini. Sakit enggak? Kalau sakit berarti ada rematik. Sesederhana itu teman-teman untuk mendiagnosa alam tubuh kita. Ya, sesederhana itu untuk jalan sembuh dengan mengandalkan tubuh kita sendiri bahasanya. Ya. Ada yang bergerak-gerak di belakang Ustadz. Apa yang bergerak-gerak? Bayangan. Udah? Udah teman-teman? Udah praktekin? Kalau gula, bagian mana yang ditekan? Gula itu pankreasnya bermasalah. Pankreas itu di mana posisinya? 3 ruas jari di bawah belikat. Jadi ditekannya di sini. Ya, ditekannya nggak kelihatan ya. Pokoknya ini belikat nih. Ini kan belikat nih. Ukur 3 ruas jari di bawah belikat. Tekan dengan jari telunjuk. Ya, tekan dengan jari telunjuk. Bagi teman-teman yang punya masalah, darah tinggi dan lain sebagainya, bisa juga diikhtiarkan. Di mana? Rasulullah bersabda, 1 titik bisa menyembuhkan 72 penyakit. Rasulullah yang bersabda, 1 titik bisa menyembuhkan 72 penyakit. Titik mana itu? Titik kahil namanya. Titik kahil itu di mana? Punuk. Tahu punuk teman-teman? Nih, tengkuk leher yang ngejendol. Nah, itu ditekan aja sama orang lain ya, kalau sama sendiri susah.
Ditekan aja di situ, diratain gitu, biar ngejendolnya kempes lama kelamaan. Sok kolesterol, darah tinggi, kemudian asam urat, diabetes segala macam. Itu 72 penyakit. Ya. Ini jari telunjuk teman-teman. Makanya jari telunjuk kita itu dahsyat. Rasulullah juga mengajarkan, cukup tempelkan telapak tangan kita dan jari jemari kita. Tempelkan di bagian tubuh yang sakit. Rasulullah mengajarkan doanya, Bismillah, 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 3 kali. Kemudian baca doa pula, A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadiru. Diulang sebanyak 7 kali. Sok sembuh penyakitnya. Sok teman-teman. Segampang itu orang sembuh. Tetap kesadaran akan kesalahan itu gerbang utama untuk sembuh. Meskipun terapinya dapat jaminan sembuh dari Rasulullah. Jika sakit kita tidak melahirkan kesadaran akan dosa, terapi hanyalah terapi. Sembuh milik Allah. Allah titipkan kita penyakit, Allah bukan nyuruh kita cari obat. Allah titipkan kita penyakit, Allah bukan sedang menyuruh kita terapi. Allah titipkan kita penyakit, Allah nyuruh kita bertaubat. At-Tahrim ayat 8, buka. Jadi terapi itu sebagai ikhtiar sunatullahnya ya teman-teman ya. Terapi itu sebagai sunatullahnya. Terapinya jika ikutan dengan terapi yang ada di Al-Quran dan terapi yang ada di sunnah Nabi kita, maka hasilnya akan maksimal. Kesadaran akan kesalahan dikedepankan. Ikuti terapi dan pengobatannya sesuai petunjuk Al-Quran dan sunnah, sembuh pasti datang. Pasti. Ya. Karena nggak mungkin Allah memberikan solusi, Rasulullah memberikan contoh, sedangkan solusi dan contoh itu tidak sebagaimana dalam firman Allah, tidak sebagaimana dalam hadis Rasulullah, itu nggak mungkin. Pasti terbukti semuanya. Ya, pasti. Yuk, dengan jari telunjuk doang. Ya, dengan jari telunjuk doang. Kayak tadi ya, sekali juga bisa untuk bagi teman-teman yang sering batuk di sini ya. Terus kalau batuk teman-teman, mulai sekarang, yuk simak baik-baik ya. Simak baik-baik dulu ya. Simak baik-baik. Mulai sekarang, jika batuk, jika lagi sakit batuk, usahakan batuk kita jangan ikut-ikutan pedagang obat. Ingat, jangan ikuti batuk kita sebagaimana batuknya pedagang obat. Bagaimana sih batuknya pedagang obat? Lihat batuk yang di TV kayak gimana batuknya. Gitu kan. Kepala nunduk, tangan diarahkan ke mulut. Sok, lihat di packaging obat, bungkus-bungkus obat, iklan-iklan batuk. Semua gambarnya sama kayak gini. Sehingga apa? Karena kita sering melihat seperti itu, maka tergiringlah alam bawah sadar kita ngikutin yang sama seperti itu. Padahal cara batuk seperti itu cara batuk yang tidak tepat, teman-teman. Ya, cara batuk yang tidak tepat. Tuh. Bagaimana cara batuk yang tepat itu? Ingat, ketika lagi batuk kalau kita kayak gini, kita batuk diarahkan ke tangan, virus bakterinya kira-kira nempel nggak di tangan? Nempel kan? Kalau kita memegang sesuatu kemudian dipegang lagi oleh orang lain, kira-kira nular nggak? Nular. Tapi mereka membatah. Tertularnya batuk dari pernafasan, dari udara. Mereka membantah kalau dari sentuhan tangan. Kemudian yang kedua, kalau lagi batuk, banyak yang nular, kira-kira yang senang siapa? Pedagang obat. Kemudian kalau kita batuk nunduk, dada sesek nggak teman-teman? Sesek dada kita. Bahkan tidak sedikit yang di perut akhirnya jadi nggak enak. Kram. Sok kalau batuk nunduk, dadanya sesek, belikatnya sakit. Sehingga paru-paru menekan. Lendir-lendir yang menjadikan virus bakteri penyebab batuk, akhirnya nggak keluar. Makin lama nggak sembuhnya, makin lama. Lantas bagaimana jalan sembuh dari penyakit batuk supaya cepat? Bagaimana jalan sembuh dari penyakit batuk supaya cepat? Ini teman-teman, diajarkan. Cara batuknya sederhana. Pegang pundak seperti ini, lipatan tangan arahkan ke mulut. Ya, lipatan tangan arahkan ke mulut. Kenapa? Karena lipatan tangan kita adalah salah satu bagian tubuh yang memiliki kandungan zat asam paling tinggi. Segala virus bakteri terkena lipatan tangan seketika langsung mati. Segala unsur-unsur yang masih bersenyawa ditaruh di lipatan tangan langsung mati. Kalau nggak percaya teman-teman buktikan, ambil rambut yang masih hidup, ambil satu helai, taruh di lipatan tangan, ditepuk. Usahakan, nggak usah lama-lama, mungkin dalam hitungan 1 sampai 10 lah dibuka. Seketika rambut itu langsung keriting. Kalau nggak percaya buktikan. Ya, kalau nggak percaya buktikan. Karena lipatan tangan manusia ini di tempat inilah tempat untuk apa? Bukan membunuh ya, bukan membunuh.
Jadi tempat untuk menyempurnakan kembali. Jadi virus dan bakterinya itu langsung hilang, mati. Mereka nggak aktif lagi. Ini lipatan tangan. Makanya dahsyat nih lipatan tangan. Ya, makanya lipatan tangan, segala lipatan dalam tubuh kita itu disebutnya garis tubuh. Garis tubuh itu kalau kita hitung jumlahnya ada 114 garis. Dari mulai puncak kepala, garis kepala, kemudian garis ini, garis mata, garis telinga, garis mulut, garis hidung, garis leher, garis badan, garis perut, dan lain sebagainya. Semua garis dalam tubuh manusia itu jumlahnya ada 114 garis. Sebagaimana 114 surat dalam Al-Quran. Makanya ini kalau dipelajari dahsyat banget teman-teman. Bahkan ilmu ini sudah diajarkan oleh ulama terdahulu. Siapa yang mengajarkan pertama? Salah satunya Ibnu Sina. Ya, salah satunya Ibnu Sina. Sebelum adanya hancurnya Utsmani, ilmu ini sudah ada sejak dulu. Namun ketika hancurnya Utsmani, ternyata kitab-kitab pengobatan, kitab-kitab ilmu agama kita dicuri oleh orang barat. Sehingga terciptalah yang namanya pengobatan secara medis. Sumber kitabnya dari siapa? Ulama-ulama kita terdahulu. Makanya medis itu kalau mendiagnosa penyakit, dicek lidahnya, dicek kelopak matanya, dicek darahnya, dicek segala-galanya. Nah, ternyata ini sudah diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu. Bahkan cara mendiagnosanya itu sangat luar biasa ulama-ulama kita terdahulu. Sangat luar biasa, teman-teman. Dari mendiagnosa alam tubuh kita, kita jadi tahu dari mana penyebab penyakit kita. Apa sih penyebabnya? Bagaimana jalan keluarnya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah? Ini sudah diajarkan oleh ulama terdahulu. Oke. Makanya dahsyat kalau kita memahami man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali dirimu, maka niscaya engkau akan mengenal Tuhanmu. Itu dahsyatnya luar biasa, teman-teman. Dahsyatnya luar biasa. Ya. Betul. Makanya andaikan teman-teman memahami ya, kitab Tibun Nabawi adalah kitab yang sangat luar biasa andaikan kita mau mempelajari. Solusi sehat, solusi sembuh berbagai macam penyakit yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu teman-teman. Ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu kitab rujukan ulama para ulama. Rujukan utama para ulama. Makanya sebetulnya kalau kita pengen sembuh dari penyakit kita, disebutkan sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Bagi siapa? Bagi yang mau. Tuh, teman-teman di sini pengen nggak dapat sembuh yang mudah, sembuh yang murah, sembuh yang gratis? Ya? Lipatan tangan atau kiri, kanan kiri sama aja. Kayak gini boleh, ini juga boleh. Kalau kita batuk kayak gini, virus bakteri langsung mati. Ketika badan kita tegak lurus, rongga dada kita terbuka, belikat menekan, dada bergetar. Sehingga lendir-lendir yang jadi virus bakteri penyebab batuk keluar. Sok, ketika kita batuk seperti ini, perut begah, asam lambung, sok langsung enteng. Sendawanya enak. Ya? Amin, amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini luar biasa. Makanya kalau kita mau mengenali diri kita, itu luar biasa. Nah, ini diajarkan tadi ya. Ternyata tubuh manusia itu bisa mampu mengobati dirinya sendiri. Kita baru belajar 1 jari. Bagaimana dengan 9 jari yang lain? Bagaimana dengan telapak tangan kita? Yuk, telapak tangan kita, jari jemari kita bisa menjadi perantara sembuh berbagai macam penyakit. Kenapa seperti itu? Karena tangan kita Allah ciptakan dengan karunia yang maha hebat. Hebatnya luar biasa kalau kita mau mempelajari. Ingat ya, tubuh manusia dipenuhi dengan garis, tidak ada yang kebetulan. Karena di balik garis itu, sebagaimana jumlahnya seperti surat dalam Al-Quran. Bahkan jari jemari kita juga memiliki garis. Di mana garis pada telapak tangan kita, pada jari jemari kita, itu juga luar biasa. So, setiap jari ada garisnya enggak? Setiap jari ada garisnya enggak, teman-teman? Ada kan? Telapak tangan ada garisnya enggak? Ada. Kita lihat garis jari kita. Disebutnya ruas jari. Jika kita hitung dari titik kelingking sampai ibu jari, ada berapa jumlahnya? 33. Sebagaimana 33 kalimat tasbih. Kemudian kita lihat lagi telapak tangan kita. Ada garisnya enggak? Ada kan? Ini membentuk angka Arab enggak? Ya, ini angka 8, ini angka 1. Ini pun sama, ini angka 1, ini angka 8. 18, 81 jika dijumlah berapa? 99. Sebagaimana 99 Asmaul Husna. Dahsyat nggak teman-teman? Dahsyat. Bahkan jari jemari kita lihat, kita perhatikan. Jumlah jari ada 5. Ternyata kalau diperhatikan membentuk lafaz Arab bagi teman-teman yang paham kaligrafi. Ini alif, ini lam, ini ha. Dibacanya apa? Allah. Ini pun sama, alif, lam, ha. Dibaca apa? Allah. 99 Asmaul Husna, 33 kalimat tasbih. Dahsyat nggak teman-teman? Dahsyat nggak teman-teman? Dahsyat.
Andaikan kita sentuhkan ke tubuh kita yang sedang sakit, kita bacakan doa-doa yang diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu, apapun penyakit kita sembuh, teman-teman. Yuk, di sini teman-teman, kita buktikan bersama-sama dahsyatnya telapak tangan kita. Ada nggak di sini yang sering masuk angin? Ada nggak di room ini yang sering mabuk perjalanan? Badan sering ngedrop, kepala sering kelayangan, sakitnya pindah-pindah. Hari ini sakit kepala, besok sakit perut, besoknya sakit dada, besoknya sakit pundak, besoknya sakit BAB, besoknya sakit lutut. Tiap hari penyakitnya pindah-pindah. Ada nggak? Ada? Ada nggak di sini yang punya masalah gangguan mental? Datang pagi takut mati, datang siang takut mati, datang malam takut mati. Hidup selalu diisi oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Jantung berdebar-debar, hati gelisah, perasaan gundah, seakan-akan masalah terus datang silih berganti, cobaan hidup bertubi-tubi. Ada nggak yang ngalamin penyakit seperti ini? Ya, dengar suara ambulan takut, dengar suara burung takut, ketemu banyak orang takut, lihat kipas angin kayak musuh, takut banget sama kipas angin, keluar rumah harus pakai jaket. Ada nggak yang punya penyakit ini? Sok, lakukan terapi ini. Ya, lakukan terapi ini. Tapi tetap ya, meskipun terapi ini dahsyat, tetap jalan sembuh, gerbangnya sembuh satu. Kesadaran akan kesalahan, kesadaran akan dosa. Itu jalannya sembuh. Gerbangnya sembuh itu satu. Jadi sedahsyat apapun terapi yang kita lakukan, sedahsyat apapun pengobatan yang kita lakukan, kalau tidak membuka gerbang kesadaran akan kesalahan, berobat hanyalah sebatas berobat, terapi hanyalah sebatas terapi. Kalau kita ingin mendapatkan sembuh, carilah sembuh yang berkah. Sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketaatan. Sifat perilakunya semakin baik, perbuatannya semakin baik, ibadahnya semakin taat. Itu sembuh berkah. Yuk, kita praktekkan bersama-sama. Ya, bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, jangan lupa disupport dakwahnya, kita kerjasama dengan baik. Yuk, support dakwahnya bersama-sama. Jangan sampai kita kalah kompak dengan komplotan penjahat yang bisa bekerja sama dalam melancarkan kejahatan. Bagi teman-teman yang merasa bermanfaat, silakan bagikan untuk saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita. Karena boleh jadi di luar sana ada yang sedang putus asa dengan penyakit-penyakitnya. Yuk, jangan lupa yang belum follow, di-follow dulu supaya tidak ketinggalan live-live berikutnya. Ya, kita praktekkan ya. Kita praktekkan bersama-sama ya teman-teman ya. Simak baik-baik ya. Kita praktekkan bersama-sama. Yang pertama, kembali ya. Pundak dipegang itu Masya Allah manfaatnya luar biasa. Pegang pundak kita seperti ini. Yuk praktekin bersama-sama yuk. Pegang pundak kita seperti ini. Bebas. Yang kanan, yang kiri, yang mana aja bebas. Ya. Yeah. So, pegang pundaknya seperti ini udah. Udah. Sekarang badan tegak lurus. Badan tegak lurus, udah. Lalu pejamkan matanya. Tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Sekali lagi, tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut secara perlahan, dalam hati ucapkan Allah. Sekarang tarik nafas yang panjang dari hidung. Tahan nafasnya, baca Al-Fatihah 1 kali, mulut tetap diam. Selesai Al-Fatihah, hembuskan nafasnya lewat mulut, perlahan. Lalu buka matanya. Sekarang simak dan lihat videonya. Yuk, pencet pundaknya, lalu tarik. Dalam hati ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pencet, tarik. Pencet, tarik. 3 kali aja. Kemudian pundak satu lagi. Pencet, tarik. Pencet, tarik. Pencet juga tarik. Ya. Bagi teman-teman tadi yang sering kelayangan, masalah apapun penyakitnya, mau stroke, mau apapun, saraf, apapun yang ada di kepala, yuk pencet pundaknya tengguk lehernya tarik. Usahakan dekat ke telinga ya, nariknya ya dari sini ya. Usahakan. Nah, nanti vertigo juga insya Allah sembuh. Ya, dah. Jangan dianggap sepele kalau belum membuktikan. Yuk, lipat daun telinganya. Jangan kaget kalau sakit. Lipat. Dah. Cubit punggung tangan. Cubit punggung tangannya seperti ini. Cubit yang banyak. Agak sedikit keras ya. Cubit pula sampai pergelangan. Cubit sampai ke lengan.
Sekarang cubit pula pergelangan tangan satunya, maaf, punggung tangannya dulu yang dicubit. Kemudian pergelangannya juga dicubit sampai ke lengan. Ya. Yuk, sekarang tinggal kakinya. Maaf, sedikit saya angkat kaki saya. Mohon maaf ya, bukan berarti tidak sopan. Mohon maaf ya. Ya, ini ya. Ini pergelangan kaki. Oke, dicubit, tarik. Cubit, tarik. Ini bagian depan. Jangan lupa bagian samping. Kemudian bagian dalam. Dah. Sekarang kaki satunya. Dah. Oke, depan, samping, dalam. Yuk, dalam hitungan 1, 2, 3. Jawab ada. Ada nggak yang langsung sendawa? Ada nggak yang langsung keluar keringat hangat? Badan langsung segar. Ngantuk langsung hilang. Badan jadi ringan, enteng. Langsung muncul seperti semangat dalam hidup. Ada nggak? Ada nggak di sini yang langsung sendawa, nggak pakai lama? Badan langsung hangat, langsung enteng sekali kepalanya, enteng sekali badannya, ngantuk langsung hilang, langsung segar seketika. Ada? Dahsyat nggak teman-teman?